emang pas mau kesini tuh kayak jauh-jauh bikin film, baliknya ke KFC lagi. Oke, keren. Kembali ke rumah memang. Tadi rencananya yang dijual di store di KFC. Oke. 729 store KFC di seluruh Indonesia. Akhirnya aku pikir dengan Kukira Kau Rumah ada DVD-nya, berarti penyebarannya tuh jadi lebih luas banget. Nggak cuma di digital aja, tapi ada bentuk fisiknya, semua orang bisa dapat. Dan ini bisa jadi kado gak sih buat orang-orang yang kita sayang? Hai semuanya. Boleh gak agak seneng dikit gitu loh. Itu kan emang gue. Hai semuanya. Tahu gak sih ada kejutan lagi dari diem gak sih? Ada kejutan lagi dari Kukira Kau Rumah. Karena Kukira Kau Rumah sekarang. Lu kenceng banget sudah. Yo bilang aja kalau gue wangi, nggak usah sok-sokan gitu deh. Enggak, kenceng banget. Lanjut. Oke. Nah jadi Kukira Kau Rumah akan berkolaborasi dengan KFC. Demi apa sih? Kita kan mantan anak-anak KFC. Ya, jadi ini kabar baik banget buat kalian. Jadi buat kalian yang nggak sempet nonton di bioskop dan pengen punya DVD-nya, sudah tersedia di KFC. Nah sekarang kita tuh pengen launching DVD Kukira Kau Rumah. Dan senang banget sih karena walaupun filmnya udah habis tapi kita tetap bisa melanjutkan awareness kita tentang betul mental health dan semangat dari penonton juga masih terus ada sampai sekarang. Iya, dan senang banget karena 200.000 CD bakal ditandatanganin sama Prilly semuanya. Dan sama Umay juga ya. Saya 200.000 CD tapi Umay 500.000 CD dia akan menandatanganinya sendiri ya. Thank you. Tangan gue gini gak sih nanti? Ya udah teman-teman pokoknya liatin launching hari ini karena bakal seru banget. Bye bye. Well, this country especially. Kita juga akan memanggil Mbak MG Prijanto, Head of Distribution MD Pictures. Yes. Boleh di sini Mbak? Yes. Lalu kita juga akan memanggil produser ini masih muda, kayaknya nggak cukup hanya jadi aktris dan juga penyanyi, pengen juga jadi produser. Dicicipi pertama kali langsung filmnya box office. Siapa lagi kalau bukan Prilly Latuconsina? And last but not least, sutradara muda kita yang dulu artis cilik, ini dia Umay. Yes. Kita akan take a picture dulu, happy family together. Take a picture, kita boleh pegang ini DVD. Jadi emang pas mau kesini tuh kayak jauh-jauh bikin film, baliknya ke KFC lagi. Oke, keren. Kembali ke rumah memang. Prilly juga album solonya juga diedarkan di sini ya. Iya, waktu itu aku umur 18 atau 19 Nyanyi tahun. gimana Bro? Lo aja nyanyi dulu, gimana? Suka gitu deh Umay. Kayaknya nanti akan ada album lagi ya, next ya. Ada Prilly mau cover lagu-lagunya. Lo juga kan mau cover lagu-lagu anak-anak yang dulu biar banyak Lucu banget. Oke. Jadi mereka sebenarnya keluarga besar KFC dan ternyata kembali lagi ke KFC hari ini tapi dalam bentuk karya yang berbeda karena mereka sudah menjadi produser dan juga sutradara. Boleh tepuk tangan untuk Umay dan juga Prilly, luar biasa ini ternyata. Oke. Dan juga ini film salah satu yang very special karena juga karya Prilly pertama sebagai produser dan karya Umay sebagai director, itu sesuatu yang harus benar-benar di wiki gitu loh. Kalau misalkan beredar kayak di
like OTT platforms, video apa segala macam di Disney, itu kan udah lama waktu diturunin. Kalau ini berada di DVD kan ada di genggaman penonton iya, ya. dan itu bakal beredar di mana-mana dan sampai kapanpun itu sesuatu yang fisikal yang bakal dipegang. So definitely as soon as we got this opportunity, we jumped into it. Untuk stok kita sendiri ada 729 stok. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita ada. Tapi rencananya yang dijual di seluruh stok di KFC. Oke. 729 stok. 729 store KFC di seluruh Indonesia. Kamu kan as a producer ya dari Cinema Pictures kerjasama dengan MD Pictures. Mungkin waktu launching film ini atau press screening film ini teman-teman wartawan sebagian yang ada di sini sudah tahu lah kesan kamu apa kenapa kamu akhirnya memberanikan diri menjadi produser. Cuman saya mau bertanya ke kamu tidak mengulang lagi. Ini jadi DVD loh, jadi kayak apa tuh rasanya? Mungkin ditarik lagi ke awal tujuan utamanya membuat film ini kali ya. Dari awal membuat film ini sama Umay, kita cuan itu di nomor kesekian. Tapi yang paling pertama adalah we really want to raise awareness about how important it is for us to take care of our mental health gitu. Bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita, sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan fisik. There is no health without mental health. Nah, karena tujuan awalnya itu, sehingga pas tiba-tiba kita mendapatkan angka penonton yang banyak, kita senangnya itu bukan karena cuannya aja, tapi kita senang berarti banyak orang yang sudah menonton dan aware sama yang namanya kesehatan mental. Lalu habis itu kita tayang di OTT, terus kita tiba-tiba punya DVD yang dimana berarti target audiensnya akan lebih luas lagi. Gak perlu targetnya itu orang yang download atau apa, ya cukup orang yang makan sudah langsung dapat DVD-nya. Dan ini bisa awet sampai kapanpun, bisa di-keep sama mereka. Nah, dan salah satu manfaat tadi, melanjutkan apa yang aku omongin tadi, ini dijadiin DVD, ini tuh bisa kita jadiin kado ke orang-orang yang kita sayang, sebagai bentuk bahwa kita peduli sama kesehatan mental dia gitu. Bisa kita pitain, bisa kasih ke mereka dalam bentuk fisik gitu. Karena gak tau kenapa ya, aku tuh orangnya yang seneng banget sama sesuatu hal tuh yang bentuknya fisik bukan yang digital gitu. Kayak misalnya aku suka banget kalau dikasih kado buku, walaupun udah ada digital bukunya gitu. Nah sama lah kayak ini gitu, aku suka banget dikasih DVD. Zaman dulu tuh dikasih kaset, ya Maya kumpulan-kumpulan kaset diisi playlist gitu. Zaman dulu kan suka gitu ya gitu-gituin. Nah akhirnya aku pikir dengan Kukira Kau Rumah ada DVD-nya, berarti penyebarannya tuh jadi lebih luas banget. Nggak cuma di digital aja, tapi ada bentuk fisiknya, semua orang bisa dapat. Dan ini bisa jadi kado gak sih buat orang-orang yang kita sayang? Rasanya seneng banget, apalagi karena aku emang kalau aku koleksi vinyl kan, dan punya karya fisik tuh menurut aku lebih menyenangkan aja gitu. Saya memang benar-benar bisa jadi memorabilia, bisa ini aja pada nanti selama yang lain pada lama ngeliatin sendiri, maksudnya kayak senang aja bisa lihat karya kita bareng-bareng, karya Cinema MD Pictures bisa ada di genggaman. Dan apalagi nanti mau disampaikan, benar kata Preji tadi bahwa yang lebih senangnya lagi adalah marketnya semakin luas, yang mana awareness yang emang pengen kita bangun dari 2019 kita bikin cerita ini ya bisa semakin teramplifikasi gitu message itu sih yang buat aku jadi semakin senang. Kalau deg-degan karena beban angka dan lain-lain itu nggak pernah aku pikirin sih. Bahkan ini tuh bukan cuma filmnya aja, tapi ada behind the scene-nya. Nah itu yang menjadi pembeda, karena di sini kalian juga bisa lihat proses pembuatan Kukira Kau Rumah yang gak kalah menariknya sama filmnya. Kalau kalian mau lihat sutradara yang tidak bermartabat ditendang pantatnya sama produser, ada. Jadi di behind the scene apa lagi jelasin? Terus dia apa semua Pak? Gue jelasin dulu. Ini ada itu. Ada orang itu balas dendam gue. Ini parah banget deh. Aku nggak tahu kalau adegan itu dimasukin behind the scene. Iya, karena itu. Pas terakhir nggak ada main yang dimasukin. Yang ini versi ini dimasukin. Wow. Jadi bisa waktu itu kelihatan. Prilly sebagai produser marah-marahin sutradara Umay. Enggak, kita kan temenan banget nih. Jadi itu kita suka nggak bisa memisahkan Prilly Umay pas lagi sahabatan sama Prilly Umay pas lagi kerja. Kadang tuh di kantor juga kita parah banget nggak bisa membedakan mana pekerjaan dan mana kehidupan personal gitu. Jadi pas Umay lagi ngejelasin adegannya secara serius, itu kan adalah hal yang aneh buat aku ya. Karena jarang banget ngeliat dia serius gitu, kalau lagi temenan kan bercanda terus. Akhirnya aku kayak, apa sih lo gitu. Maaf ya.
Tadi udah banyak cerita tentang alasan kenapa meluncurkan DVD ini. Tapi sebelum kepikiran kayak mau menyebarluaskan tentang mental health dan segala pesannya itu, apa sih yang bisa dari kalian berdua untuk membuat DVD film lagi? Karena kan termasuk jarang juga buat sekarang ini sebuah karya film dibuat dalam bentuk CD atau DVD gitu kan. Diskusi kalian gimana sih ketika kepikiran kita bikin video itu gimana tuh kalian berdua kepikirannya? Kita dapat tawaran yang tadi untuk dibuatkan DVD dan kalau kita ngerasa kenapa enggak, karena yang tadi dibilang kan bahwa kita pengen meluasin marketnya, maksudnya biar semua orang dia bisa dapetin awareness tentang mental health issue ini kan. Terus juga kalau kedepannya sih emang pengennya terus bisa jualan CD fisik juga, bahkan ke yang lain pun kalau misalkan emang ada soundtracknya ya kita taruh di vinyl, atau kalau ada Betamax juga pengen maksudnya emang aku pengen ke semua ini sih kalau bisa gitu. Sebenarnya biar tujuannya message-nya sampai bukan cuma buat orang-orang yang pakai OTT platform aja, tapi ya yang masih pakai DVD player pun masih bisa nonton kan seperti itu sih kalau. Tadi kan dibilang kan udah jarang ya orang yang nonton DVD, tapi bukan berarti gak ada marketnya. Market orang yang nonton DVD itu masih ada sampai sekarang gitu. Contohnya ya saya sendiri, aku masih suka banget nge-keep yang benda-benda yang fisik kayak gini sih, kayak CD, buku dan semuanya. Emang itu sebenarnya preferensi kita masing-masing aja. Nah terus kita juga dapat dukungan dari pihak yang memang mendukung keinginan kita ini, seperti KFC, ya kenapa enggak gitu. Berarti channelnya udah ada kan untuk kita bisa mendistribusikan film kita secara luas, ya kenapa enggak kita coba gitu. Dan melihat tadi kita udah bisa menjual 5.500 keping, itu menurut saya juga hal yang baik, berarti benar masih ada kan orang yang nonton DVD gitu. Kita sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk kedepannya, karena balik lagi isi kepala kita juga kadang suka nggak bisa ditebak ya, dan agak random ya. Agak random, dan kita berdua sangat sepakat apapun itu idenya kita coba aja dulu bikin skenario-nya dan semuanya, karena hidup manusia juga sebenarnya random gak sih, gak gitu-gitu aja. Iya, dan saya nggak tahu ini alhamdulillah atau enggak, tapi kan kisah percintaan Prilly kan kurang baik terus ya. Iya benar ya. Jadi kayak bisa jadi inspirasi. Jadi inspirasi cerita. Kemarin baru ada cerita lagi terus kayak Pril ini cerita lagi Pril. Mari kita bikin sesuatu. Jadi memang kalau kita sumber inspirasi ya emangnya sumber inspirasi karena kisah hidup dan percintaannya kasihan. Sabar ya Prilly. Bayangin ya Mbak, saya kalau curhat sama Uma ya bukan dikasih solusi atau yang kayak sabar ya aja kayak yes ini bagus untuk ide sinemaku selanjutnya. Kok dijual ya kisah hidup saya tuh dijual gitu, tapi nggak apa-apa demi kebaikan bersama ya, daripada itu jadi cerita yang membuat saya sedih, mendingan jadi karya. Yes. Kenapa Prilly dan Prilly lagi? Because she's, in Steve's words, a bloody good actress. Oke. Gak tau udah nonton apakah Bicara Kau Rumah, tapi actingnya bagus banget, emotionsnya berasa banget, raw banget. Yang aku tuh gak pernah nangis kalau nonton, tapi aku benar-benar mewek nonton ini. Jadi yeah, why Prilly is because she's really good at her job. Guys, kita akan menandatangani 200.000 keping 200.000 keping karena Uma itu emang pengen aku bilang gak usah banyak-banyak main, enggak, gue pengen 200.000 ini 2 tanda tangan gak tau. Senang banget launching hari ini lancar, dan sekarang aku mau lanjut kegiatan lagi. Pokoknya buat kalian jangan lupa dapatkan DVD Kukira Kau Rumah di seluruh gerai KFC di Indonesia, karena di DVD-nya juga spesial behind the scene, jadi kalian bisa lihat bagaimana behind the scene pembuatan film Kukira Kau Rumah. Bye guys!
Hai, aku Angie Prijanto dari MD Pictures. Jangan lupa beli DVD Kukira Kau Rumah di seluruh outlet KFC dari Sabang sampai Merauke. Kembali ke rumah ke KFC, semuanya beli film Kukira Kau Rumah DVD-nya di KFC. Selain filmnya ada behind the scene-nya juga, di mana Prilly nendang pantat gue saat gue lagi ngejelasin adegan. Kurang ajar dia, tapi dia temen gue, jadi ya udah. Tapi nonton aja filmnya, yang nggak sempat nonton di OTT platform atau di bioskop, langsung beli CD-nya di KFC. Buruan.